Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alik Nurrahman, NRP 5025231057. Saya merupakan asistensi dari Asdos Merah atau Mbak Clarissa Luna. Di sini saya akan demo dari revisi praktikum yang ketiga. Oke, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu GKT atau gimana kalau tiga. Nah, di sini tuh kita dikasih deskripsi, kita diberikan suatu deret rekursif di mana polanya A0 itu 0, A1 itu 1, A2 itu 2, dan AN itu alias A seterusnya. Eh, apa sih namanya? Rumusnya yaitu AN dikurang 1, A pangkat N dikurang 2, dan AN ini dikurang 3. Itu untuk N yang lebih besar dari 2, yang 3 ke atas. Nah, Squarex ingin mengetahui setiap nilai AI untuk setiap I ini lebih besar sama dengan 0 dan I kurang dari sama dengan N. Nah, tetapi Squarex ini punya permintaan untuk disebutkan nilai AI dari I sama dengan N hingga I sama dengan 0. Karena angkanya sangat besar, Squarex juga meminta untuk menjawabnya dalam bentuk modulo 100. Nah, kenapa ini di modulo 100? Karena jika N ini sudah lebih besar dari 10 pangkat 3, jika N ini sudah lebih besar dari 33, kalau dia nggak dimoduloin 100, maka dia akan kena time limit. Sehingga format masukannya yaitu satu bilangan N dan juga format keluarannya yaitu N plus satu bilangan bulat. Di sini batasan atau constraint-nya yaitu N lebih besar sama dengan 3 dan N kurang dari sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Ini contoh masukannya yaitu 4 dan contoh keluarannya yaitu 63210. Artinya di sini ada 4 suku atau bukan 4 suku, artinya ada 4 suku ditambah satu yaitu suku ke 0 kan. Jadi 0, 1, 2, 3, 6. Lalu yang 10 juga sama, yang 10 itu ada 10 ditambah satu, jadi ada 11 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, 25, dan juga 30. Jadi begitu. Langsung aja kita ke test case-nya, langsung dicoba. Langsung ke codingnya dulu. Jadi pertama saya include stdio.h seperti biasa untuk standar output input. Di integer main ini saya mendeklarasikan variabel n, integer n, dan juga scanf. Di sini input bilangannya itu 3 sampai 1000 yang ada di sini. Yang n lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 10 pangkat 3. Lalu di sini kita akan panggil fungsi untuk mengeluarkan hasil. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi keluaran dengan parameter n. Nah, di sini fungsinya pertama itu saya deklarasikan dulu yaitu integer variabel a, di mana apa sih namanya nilai array-nya ini n plus 1. Karena kan jumlah jumlah dari angka yang keluar kan nanti jumlah n ini ditambah dengan satu ya kan. Sesuai ini, misalkan kita masukin 4 ya berarti yang keluar 5 angka gitu. Lalu di sini ada suku yang fix yaitu 0, 1 dan juga 2. Di sini suku pertama ini sebagai acuan atau sebagai suku utama acuannya. Nah, setelah itu kita akan menghitung nih nilai suku yang ketiga dan juga seterusnya. Jadi saat I sama dengan 3, I kurang dari sama dengan N alias I ini, 3 ini kurang dari sama dengan N. Artinya ya nilai N nih lebih besar dari 3 lah pokoknya ya. Nah, terus A ke ini dimasukin. Nilai nilai array ke ini dimasukin yaitu sesuai rumus. AI dikurang 1 ditambah AI dikurang 2 terus A ditambah I dikurang 3 lalu dimodulo 100 agar tidak kena time limit di sini. Nah, jadi ini dapat rumusnya dari sini yaitu A n dikurang 1, A n dikurang 2 dan A n dikurang 3. Lalu setelah itu kita tampilkan hasilnya. Kan tadi kan udah dimasukin ke array. Sekarang kita tampilin hasilnya dengan looping array tersebut. Nah, ini rumusnya seperti biasa integer I sama dengan n, I kurang dari sama dengan 0, I min min. Jadi kita akan melooping array dari yang keluar dulu, dari yang paling atas dulu. Jadi kalau I sama dengan 0, maka printf ini. Tapi jika tidak, maka printf
ini. Sama aja sih sebenarnya. Setelah ditampilkan, maka nanti akan keluar hasilnya. Oke, kita coba run code. Kita akan sesuai test case dulu, yaitu yang pertama masukannya 4. 4. Nah, maka dia akan mengeluarkan 5 huruf, 5 angka, maksudnya 5 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 6. Nah, kenapa dia bisa dapat 3? Karena 3 ditambah, 3 itu dari 2 ditambah 1 ditambah 0. Sama ini seperti 6. 6 itu dari 3 ditambah 2 ditambah 1 gitu. Lalu kita coba yang test case kedua yaitu 10. Nah, kalau test case-nya 10 maka akan ada 11 angka. 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 6, 8, 25, dan juga 30. Lalu yang terakhir, contoh test case sendiri misalkan 5. Nah, nanti ada 0, 1, 2, 3, 6, dan juga 11. 11 ini dapat dari mana? Dari 6 ditambah 3 ditambah 2. Jadi hasilnya 11. Sesuai rumus yang ini. A, A ke N artinya ini. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu KM alias cookie dan modulo. Nah, jadi cookie si anjing cerdas ini selalu ada saat memerlukan ide-ide baru. Nah, intinya tuh kita tuh perhatikan rumus ini, yaitu X sama dengan A pangkat B dimoduloin sama C gitu ya kan. Intinya sih cara ngejawabnya gini. Nah, format masukannya, yang langsung aja format masukan. Ini terdiri dari beberapa baris. Nah, setiap baris berisi 3 angka, yaitu A, B, dan C. Karena apa? Karena kita untuk memasukkan rumus ini kita butuh A, B, C. Batasannya ya 0 sampai dengan 1000. Lebih besar dari 0 dan kurang dari 1000 intinya ya. Nanti format keluarannya yaitu bilangan angka bulat X hasil dari rumus di atas ini. Nah, lalu kan di format masukan ini kan tidak ini ya, tidak tetap. Nah, nanti kita pakai yang namanya EOF. Atau saat Ctrl Z maka programnya berhenti dan akan dihasilkan hasilnya. Jadi contohnya sampel input yang ke 0 yaitu 234. Jadi outputnya yaitu 0. Kenapa 0? Karena 2 pangkat 3 di modulo 4 itu hasilnya 0. 2 pangkat 3 kan 8. 8 modulo 4 ya 0 gitu. Lalu sampel input yang kedua nih, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 pangkat 2 modulo 3, 1. 4 pangkat 5 modulo 6, 4. 7 pangkat 8 modulo 9 ya 4 gitu. Dan seterusnya pokoknya ya. Udah record kan? Nah, langsung aja kita coba di codingannya. Nah, di sini seperti biasa saya hanya membutuhkan standar input output. Lalu di sini saya membuat integer main alias function yang utama yang akan dijalankan. Pertama kita deklarasikan dulu nih variabel yang dibutuhkan yaitu A, B, dan juga C. Dan di sini yaitu ada integer simpan di mana ini tuh untuk merepresentasikan hasil yang akan kita keluarkan nanti. Nah, kita tuh akan ambil inputan scanf secara terus-menerus. Selama kondisi inputan file ini benar, maka kita akan melakukan input secara terus-menerus. Jika salah, maka kita akan mengakhiri inputannya, yaitu dengan cara EOF, berhenti. Jadi cara ngejalanin EOF ini dengan cara Ctrl Z. Caranya Ctrl Z, Enter, maka akan selesai nanti inputannya. Nah, di sini dia akan scanf, terus dia akan mengulang terus sampai ketemu yang namanya Ctrl Z, Enter. Sehingga nanti nilainya dimasukkan nih ke array simpan ini. Sehingga nanti nilai akhirnya bisa kita looping di bawah sini. Nah, jadi function keluaran ini sebenarnya simpel aja, yaitu kita membuat rumus ini, di mana rumusnya ini sesuai dengan yang di atas X sama dengan A pangkat B modulo C ini. Nanti dia di return hasil di sini, maka nanti dia akan masuk ke array simpan ini. Nah, setelah array simpannya ada banyak nih nilainya, terus kita looping lagi nih untuk menampilkan hasilnya. Seperti biasa,
ini looping biasa, lalu kita print F seperti ini. Nah, selama J ini kurang dari satu, selama J ini kurang dari I min 1, artinya ini nih nilai J ini nggak nyampe nol, maka dia slash n-nya berhentiin. Karena kalau udah di nilai terakhir tetap di slash n, nanti kelebihan enter sekali. Nah, oke langsung aja kita coba ya. Bentar, kita clear dulu lah. Oke. Wait. Lag banget. Nah, kita akan mencoba menjalankan file ini. Mana nih yang menjalankan? Ini deh. Langsung aja kita coba lagi deh, ulang. Nah, contohnya di sini tuh nilainya yaitu 234. Jika kita ingin menyelesaikan inputan, maka Ctrl Z, Enter. Nah, nanti akan keluar yaitu hasilnya 0. Contoh lagi kita inputannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita Ctrl Z, Enter. Nah, maka hasilnya 1, 4, 4. Sesuai rumus yang tadi ya. Lalu kita coba lagi. Misalkan kita mau coba ada 2 deh, 2 aja. Misalkan 2, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita Ctrl Z di sini, Enter. Maka hasilnya yaitu 4 dan 4 saja. Karena 4 pangkat 5 di modulo 6 yaitu 4, 7 pangkat 8 di modulo 9 yaitu 4 juga. Oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya yaitu quiet zero. Nah, ini tuh melanjutkan cerita yang sebelumnya si quiet zero nih intinya. Ini si Suleta ini masih ingin melanjutkan pertarungannya dengan Eri. Nah, namun bedanya di sini tuh intinya dia tuh Suleta ini membuat suatu kombinasi kode dari suatu kode. Nah, nanti tuh dia tuh akan menggambarkan posisi ganot musuh yang tiap ganotnya ini posisi ke n ini akan melindungi ganot pada posisi ke 2n dan juga 2n plus 1. Nah, jadi fungsinya 2n dan 2n plus 1 ini akan menjadi sebuah rumus untuk rekursif nanti. Nah, lalu di sini juga kodenya ini berisi dua nilai. Yang pertama yaitu integer dan yang kedua itu karakter. Nah, karakternya ini dapat menampung nilai A besar, B besar, dan juga C besar. Nah, masalahnya ini si Sultan nih orangnya kikuk, dia nggak mau nih ngejelasin dari kode-kode yang dibuat. Jadi agak agak sulit untuk mengerjakan soal ini sebenarnya. Nah, jadi format masukan yaitu baris pertama berisi bilangan T. Intinya kita mau berapa nih jumlah test case-nya. Lalu T baris berikutnya yaitu berisi dua nilai yaitu I dan juga C alias integer dan juga char. Dan format keluarannya yaitu menampilkan berhasil. Nah, output ini maksud dari kodenya ini. Nah, ini batasannya yaitu T lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 10 dan I lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 20. C ini berisi karakter A, B, C. Jadi di sini langsung aja contoh masukan yaitu 5. Artinya dia ada 5 test case. Di mana ada 2A, 2B,
2C, 1B, dan 3B. Ini tuh artinya kode yang diberikan oleh Suleta. Nah, lalu outputnya yaitu menampilkan berhasil 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Nah, ini tuh maksud dari kode yang diberikan Suleta. Ini kodenya, ini maksud dari kodenya. Nah, kita harus memecahkan bagaimana cara melakukan outputan ini. Nah, di sini nggak dikasih penjelasan karena nggak mau ngasih clue dia. Nah, terus di sini contoh masukan yang kedua yaitu 1A dan juga 3A. Di sini menampilkan berhasil ini. Dan contoh masukan yang ketiga yaitu 2. 2 artinya 2 test case dan ini juga hasilnya. Langsung aja kita coba. Kita jangan coba dulu, kita ngejelasin kode dulu. Pertama yaitu di sini kita membutuhkan stdio, met.h dan juga string.h. Oh ya, di bagian atas ini ada penjelasan singkat mengenai soal yang ada di sini. Di mana jika angkanya 1, itu berarti dia mempunyai 3 angka. Lalu jika, contohnya di sini, jika kodenya 1, maka hasilnya yaitu 3 angka. Lalu jika kodenya 2 yaitu 7 angka, dan jika kodenya 3, maka hasilnya 15 angka. Sehingga dari sini kita bisa menemukan rumusnya, yaitu 2 pangkat N dikurang dengan 1, dan seterusnya ya. Lalu untuk polanya nih, pola dari A, B, C-nya ini, yaitu kalau yang A itu printf dulu, lalu kita rekursif 2N, lalu kita rekursif 2N plus 1. Sedangkan pola yang B ini 2N dulu rekursif, lalu printf, lalu kita rekursifin lagi 2N plus 1. Dan yang ketiga yaitu 2N, 2N plus 1, dan printf. Jadi gitu, jadi ini fungsi fungsi ini ada nih, fungsi dari apa sih namanya, rumus 2N, 2N plus 1 ini. Oke, langsung aja kita di integer main dulu. Seperti biasa kita deklarasi variabel test case untuk mengambil jumlah test case-nya. Nah, setelah itu kita akan looping nih untuk mengambil masukan kode-kode Suleta ini sesuai dengan jumlah test case. Ini normal lah, looping normal. Terus di sini saya buat variabel n dan juga c. Ini untuk menampung kodenya ini. N itu artinya 2, misalkan c itu artinya a. Scanf. Nah, setelah kita dapat scanf-nya, maka kita memanggil function yang namanya keluaran. Keluarannya ini. Nah, di keluaran ini saya menampung nilai i dan juga c, yaitu nilai 2 dan juga a contohnya ya. Nah, terus di sini saya membuat lagi namanya integer i sama dengan i plus 1. Fungsinya apa? Untuk mencari jumlah angka yang akan direkursifin nanti. Jadi, untuk mencari ini, untuk mencari yang ini. Nah, jika char ini, kodenya ini mengandung nilai a, artinya charnya ini nilainya a, maka dia akan memanggil fungsi lagi, yaitu output a, di mana kita memberikan parameter 1 dan juga ii. Nah, di sini kita Pak lihat di output a ini, pertama kita akan menghentikan yang namanya loopingnya ini, alias rekursifnya ini, saat a lebih besar dari 2 pangkat ii dikurang 1. Artinya ini tuh kita ini sesuai keterangan yang di sini untuk menentukan jumlah angka yang akan keluar nanti gitu ya kan. Lalu di sini polanya yaitu printf, terus rekursif 2n, lalu juga rekursif 2n plus 1, intinya gitu. Nah, terus jika dia B, maka dia juga akan menampilkan function, maka dia akan memanggil function output B. Di sini function output B. Ini sama aja kayak A, lalu di sini polanya yang berubah, yaitu kita rekursif dulu 2n, lalu printf, lalu 2n plus 1. Begitupun dengan yang C. Intinya sama aja, intinya di sini polanya yang berubah, yaitu 2n, lalu 2n plus 1, lalu juga printf. Sehingga setelah semua ini direkursif, rekursif, nah, di sini ada keluaran printf. Maka kita akan
ngeprint ini sesuai dengan jumlah test case yang ada ya. Karena di sini juga dia akan ngeprint F berkali-kali ini. Oke, langsung aja kita coba. Contohnya di sini yaitu udah clear dulu. Clear. Contohnya di sini kita 5 test case, 2A, 2B, terus 2C, lalu 1B, dan juga 3B. Nah, begini. Jadi setiap inputan keluar, inputan keluar, inputan keluar. Kenapa? Karena ini sesuai dengan looping yang berjalan di bagian integer main ini. Integer main yang ini. Scan F, tampilin, scan F, tampilin, scan F, tampilin. Begitu. Lalu kita contoh test case yang kedua. Yaitu 2, 1A, dan juga 3A. Maka hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 4, sampai 15. Nah, yang terakhir kita coba sendiri ya. Kita coba sendiri, misalkan kita mau ada 3. Tapi kita akan mencoba yang angka agak besaran dikit, yaitu 7A. Ini akan banyak sih hasilnya. Nah, banyak banget. Lalu misalnya kita 6B. Banyak banget juga nih. Lalu 5C. Kenapa? Kenapa bisa banyak ini? Karena 2 pangkat 7 dikurang 1. Nah, hitung aja sendiri. Jadi sebanyak ini pokoknya. Oke, lanjut ke soal terakhir, yaitu simple 3 alias simple 3 nih soal-soal yang tidak simple sih sebenarnya. Tapi kali ini lumayan simple sih. Jadi di simple 3 ini, sang pembuat soal adalah seorang pencari jalan yang handal diberikan suatu peta. Nah, kita ini ingin menggambarkan peta sebagai berikut. Ini adalah kayak matriks N kali N gitu ya intinya ya. Ada angka 1, 2, 4, 7, 11, 3, 5, 8, 12, 6, 9, 13, 10, 14, dan juga 15. Tapi dalam pengerjaannya ini tuh sebenarnya angka untuk menentukan jumlah langkahnya aja sebenarnya. Nah, kotak yang berisi angka 1 ini kita anggap titik sebagai 0,0, 2 ini 0,1, dan juga seterusnya. Jadi tantangan dari si pembuat soal ini, kalian harus melewati suatu kotak. Kalian akan menjumlahkan bilangan yang ada di kotak yang dilewati dengan kotak sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya angka-angka di sini tuh sebenarnya nggak ngaruh ya. Tapi kita tuh intinya harus menjumlahkan. Ini misalnya 1, 2, ini kan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, intinya gitu. Nah, jika kalian melewati jalan yang sudah pernah dilewati, maka kalian tidak akan menganggap jalan tersebut jalan baru. Kalian juga yang dapat bergerak ke kanan dan ke bawah. Intinya dia tuh dapat jalannya ke kanan dan juga ke bawah. Nggak bisa ke kiri dan juga ke atas. Nah, kalian sekarang berada di peta tersebut yang berbentuk matriks N kali N. Kalian berada di titik S, sedangkan jalan keluarnya yaitu titik F. Jadi titik S ini start, titik F ini garis finishnya. Tugas kita ini mencari banyak jalan yang mungkin dari titik kalian berada ke titik jalan keluar, sesuai dengan ketentuan di atas. Contohnya matriks 3 kali 3 ini. Lalu, input format. Input formatnya ini yang baris pertama adalah bilangan N untuk menentukan jumlah ukuran matriks. Dan baris selanjutnya adalah matriks dengan ukuran N kali N. Output formatnya ada dua. Jika ada jalannya, maka dia akan menghasilkan nilai jumlah banyaknya jalan. Tapi jika tidak ada jalan, maka dia akan menampilkan error bang tentunya. Dan di sini terdapat constraint yaitu untuk ukuran matriksnya lebih besar dari 2 kurang dari 10 pangkat 5. Di sini adalah contoh simple input dan output yang bisa kita lihat.
Contohnya di sini yaitu 10. Artinya terdapat matriks 10 kali 10. Lalu dari S ke F, hasilnya 26. Kenapa? Karena dia jalan dari S ke F ini banyak jalannya yaitu 26. Di mana rumusnya yaitu koordinat F dikurang koordinat S nanti bakal dikalikan lalu ditambah 1. Contohnya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat perbedaannya dari jarak X-nya yaitu 5. Lalu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena jaraknya 5 di sini juga 5, maka 5 kali 5 ditambah 1 yaitu 26. Begitupun yang ini. Ini bedanya jaraknya 2, ini juga beda jaraknya 2. 2 kali 2 tambah 1, jadi hasilnya 5. Langsung aja kita coba ya. Ayo kita jelasin kode dulu, iya jelasin kode. Jadi pertama ini di sini saya include stdio.h. Dan di sini saya menulis sedikit deskripsi dari soal ini, deskripsi singkat, di mana terdapat ketentuan dan inti dari tugas ini ya kita mencari banyak jalan yang ditentu, banyak jalan yang mungkin dari titik S alias titik start dan juga ke titik jalan keluar alias F alias finish dari matriks n kali n. Di mana input baris satunya itu n dan input baris duanya yaitu matriks ukuran n kali n. Dan outputnya akan ada dua, yaitu jika ada jalan dan juga jika tidak ada jalan. Nah, langsung aja. Pertama, yaitu kita deklarasi variabel yang dibutuhkan, yaitu n, xs, ys, xf, dan juga yf. Di sini tuh untuk menentukan koordinat dari s dan juga f nantinya. Dan juga n ini untuk mengambil nilai ukuran matriks nantinya. Di sini kita scan f untuk nilai matriksnya. Setelah kita scan f nilai matriks, maka kita akan scan f untuk matriks n kali n ini kan. Nah, sebelum itu kita akan mencari nih koordinat s dan juga koordinat f ini ada di mana. Sehingga kita membuat namanya char nilai koordinat dan juga di sini ada array char matriks n kali n. Lalu di sini seperti biasa looping seperti biasa. Lalu di dalam looping ada looping alias nested loop. Lalu di sini scan F untuk mengambil ya ini ngambil ini. Lalu di sini kita akan memasukkan nih semua yang ada di sini ke sini. Nah, jadi kita akan memasukkan nih semua titik ini ke dalam sini. Nah, lalu jika nilai koordinat ini adalah char S alias ini S yang ini, maka kita akan ambil koordinatnya. Begitupun yang F juga yang garis finish. Kita juga akan ambil koordinat dari garis finish. Setelah kita dapat kedua koordinat ini, kita akan menampilkan output. Jadi cara menampilkan outputnya, ketentuan pertama yaitu jika tidak ada jalan, alias titik F kurang dari titik S, entah itu secara horizontal maupun vertikal, sehingga nanti akan di printf kan yaitu error bang. Jika ada jalan, maka dia harus melanjutkan untuk menampilkan output yang jika ada jalan. Jadi di sini pertama saya membuat integer x2, di mana x2 ini xf dikurang y, xs, lalu y2 ini yf dikurang ys. Jadi ibaratnya ini tuh perbedaan jarak antara s dan juga f. Setelah kita ketahui, maka jika perbedaan jarak x atau y ini sama dengan 0, maka hasilnya tuh udah pasti 1, output banyak jalannya ini. Nah, lalu jika perbedaan jarak x atau y lebih dari 0, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu x2 dikali y2 ditambah dengan 1. Sehingga hasil kita akan menampung rumus ini, dan kita akan printf hasilnya. Langsung aja kita coba ya. Kita seperti biasa clear dulu deh, clear dulu. Clear. Jalankan lagi.
Kita kan mempunyai matriks 10 kali 10. Masukin inputnya, maka outputnya tuh, paste. Nah, maka outputnya 26. Begitupun yang sampel input yang kedua. Yang ini tuh 10 kali 10 juga. Terus ini, paste, enter, 5. Kenapa ini bisa 10? Kenapa ini bisa 5? Ya sesuai tadi. Kita lihat dulu jarak ini kan 5, jarak ini juga 5. Maka 5 kali 5 tambah 1, yaitu 26. Begitupun yang ini. Ini 2, ini juga 2. Maka banyaknya jalan, yaitu 2 kali 2 tambah 1. Tapi di sini kita akan mencoba inputan yang gagal. Gimana ya inputan yang gagal ya? Jadi kita punya matriks 5 kali 5. Yaitu titik, 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 F, titik, 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 S, titik, titik, titik. Ini akan error. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Titik, 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 titik. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena koordinat F ini berada di atas dari koordinat si S. Enter, maka error bang. Dan begitulah hasilnya. Ya, sekian dari saya Alif Nur Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.